Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap hamba mereka beribadah tanpa ilmu, ibadahnya asal-asalan, nggak tahu yang membatalkan, nggak tahu syarat-syaratnya, nggak tahu rukun-rukunnya, nggak tahu fardu-fardunya, tidak tahu apa yang merusak ibadahnya, ibadahnya ikut-ikutan, ibadahnya cuma asal-asalan. Ketahuilah, mardudatun la tuqbalu, itu ibadahnya nol, zong, ditolak sama Allah, la tuqbalu, nggak diterima, nggak ada pahalanya. Walaupun sampai kita capek ibadah, nggak ada pahalanya. Karena apa? Karena ibadahnya dalam keadaan bodoh, tidak tanpa ilmu, dia tidak menuntut ilmu, sehingga dia tidak tahu ibadah yang baik yang mana. Makanya kata Rasulullah apa? Orang nanti banyak puasa nih, puasa Ramadan kek, puasa sunnah kek, mereka banyak yang puasa. Pas nanti di hari kiamat mereka nggak dapat pahala puasa, padahal mereka sudah lapar, sudah haus, sudah capek. Mereka menahan lapar dan haus, tapi mereka nggak dapat pahala. Apa sebabnya? Kata Rasulullah, kam min shaimin laysa lahu jaza'u min siyamihi ila al-juwalatos. Berapa banyak orang puasa, tetapi puasanya cuma dapat lapar sama haus, cuma letih, lelah, lemah, lemes, tapi nggak ada pahala dari puasanya. Cuma lapar dan cuma haus, tidak ada pahala yang sedikit pun dari Allah. Kenapa? Puasanya asal-asalan. Dia puasa, alhamdulillah ini puasa Rajab ini kita udah mulai. Puasa sunnah Rajab dari hari Senin, Selasa, udah 2 hari kita puasa. Betul Bu? Ya betul ya puasa. Alhamdulillah, yang puasa-puasa, yang kagak-kagak. Ini bulan Rajab, kita latih diri kita dengan puasa sunnah. Nanti Syaban juga begitu. Udah Ramadan, kita petik hasilnya. Ramadan udah nggak bakalan kita lelah lagi puasa. Karena dari Rajab kita udah mulai puasa nih. Orang yang mana di bulan Rajab mereka puasa, mereka ibadah, sesungguhnya Rajab ini termasuk bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Karena Rajab adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Apa Bu? Bulan haram Bu? Coba. Bulan haram ada berapa? 12. Bulan emang ada 12. Bulan 1. Bulan haram, bulan dimuliakan. Ya, oke. Bulan ada 12. Bulan ada 12, betul. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah 12 bulan di dalam Islam. Itulah nama 12 bulan di dalam Islam. Betul? Jangan apanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu mah nggak usah dihafalin, anak bayi juga bisa. Kita orang Islam harus tahu bulan Islam. Apa itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan di dalam Islam. Itulah nama 12 bulan di dalam Islam. Termasuk bulan ini, bulan Rajab, bulan yang dianjurkan memperbanyak ibadah, puasa, dan juga memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Diajarkan oleh para ulama setiap sholat subuh, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib atau sholat isya, baca yang namanya istighfar Rajab. Apa itu istighfar Rajab? Rabbin firli warhamni
bisa habis maghrib, dia habis isya. Pokoknya di pagi hari 70, di malam hari 70. Apa kata Rasulullah? La yamassuhu nar jildan, tidak bakal disentuh api neraka. Allah akan jaga kulitnya dan tubuhnya tidak akan disentuh api neraka. Kalau dia baca di bulan Rajab ini setiap hari 70 kali pagi hari, 70 kali di malam hari. Udah baca belum, Bu? Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. 70 kali baca di malam hari, dan nanti habis subuh di pagi hari 70 kali lagi. Insyaallah selama bulan Rajab kita baca. Inilah dianjurkan sama para ulama biar kita mendapatkan ampunan, dan Allah harapkan tubuh kita dijaga dari api neraka Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nih kita ringkas aja. Berapa banyak orang puasa nanti puasanya dia tetap ghibah, puasanya dia tetap bohong, puasanya tetap matanya jelalatan, sehingga puasanya rusak, tidak dapat pahala, sehingga puasanya dia membatalkan pahala, sehingga tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Khamsun, ingat nih, khamsun kata Rasulullah, ada 5 yufattir nasaim, yang bisa menghancurkan dan menghilangkan pahala orang yang berpuasa. Ada 5 sesuatu ini, yang 5 jangan dikerjain. Kalau dikerjain maka dia merusak dan membatalkan, menghilangkan pahala puasa. Apa itu? Kalau kita nyanyi gini, biar ingat ya. Khamsun yufattir nasaim, ada 5 perkara yang bisa menghancurkan dan menghilangkan, membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala. Beda. Kalau yang membatalkan puasa, kita tahu nih, murtad. Yang pertama murtad, keluar dari Islam, memasukkan sesuatu ke dalam lubang, mulut, hidung, telinga, pokoknya memasukkan sesuatu, makan, minum, termasuk membatalkan puasa. Nifas, haid atau melahirkan, membatalkan puasa. Hilang akal, ayam, juga membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ada lagi hal-hal yang tidak kita sadari membatalkan pahala. Puasanya tetap sah, tapi puasanya nggak dapat pahala. Apa itu? Kata Rasulullah, khamsun yufattir nasaim, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala. Pahalanya puasanya 0, zong, nggak dapat nilai dari Allah walaupun puasanya sah. Apa itu? Yang pertama, al-kadhib. Apa itu al-kadhib? Hah? Bohong, atau dusta. Nah, kalau orang yang puasa tapi masih suka bohong, masih suka dusta, maka pahalanya rusak, bisa-bisa pahalanya 0. Karena apa? Karena dia puasa tapi walaupun tidak makan, tidak minum, tapi dia berbohong, maka pahalanya akan 0 dan juga tidak dapat nilai di sisi Allah. Itu pertama, al-kadhib. Yang kedua, tapi ada bohong yang enggak dosa. Apa itu bohong enggak dosa? Ada bohong enggak dosa. Ada teman kita bermusuhan, anggap dah yang satu Poida, yang satu Pooneng. Poida sama Pooneng ini bermusuhan. Lalu kita mau mendamaikan mereka. Kita bilang sama Poida, tadi tuh Pooneng muji-muji Poida, katanya dia mau minta maaf, dia nyesel, dia gak mau marahan lagi, dia mau damai, mau bayaan. Padahal Pooneng gak mau apa-apa. Kita pengen damain.
Pokoknya orangnya baik, dia pengen tuh silaturahim, pengen bayan. Pokoknya dia pengennya tuh damai. Dia sesungguhnya cinta sama lu, Ida. Dia demen sama lu. Dia gak bermusuhan sama lu. Nah, kita datang lagi ke Pak Oneng. Pak Oneng, Pak Ida katanya udah damai. Pokoknya Pak Ida tuh orangnya baik-baikin lu, dia muji-muji lu. Masing-masing kita puji di depannya. Karena mereka bermusuhan, kita pengen damaikan. Itu bohong kita, nggak dosa. Karena apa? Mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan atau yang sedang ada masalah, memutuskan silaturahim. Jadi kita supaya mereka menyambung lagi silaturahim. Yang kedua, bahwa nggak dosa nih. Ada orang dikejar-kejar pengen dibunuh, lalu kita ngumpetin di rumah. Lalu orangnya bilang, "Hei, mana? Tadi ada orang nggak masuk ke sini? Saya pengen bunuh dia." Ini kita pengen ngelindungin orang, nyawa ini, masalah nyawa. Kalau kita unjukin itu orang dibunuh, maka kita bilang nggak ada, saya nggak lihat. Padahal kita bohong. Kita lihat dan kita ngumpetin dia, itu bohong, nggak dosa. Kenapa? Kita melindungi orang. Kalau lindungi maling jangan, bilang aja itu Pak polisi ada di dalam gitu aja. Jadi kalau rampok, begal jangan dilindungi, udah bilangin aja itu Pak ada di dalam. Yang ketiga, bohong kepada pasangan kita. Misalnya gini, wahai sayangku, wahai istriku, masakanmu enak banget, padahal tuh masakan gak enak. Biar dia nggak kecewa. Jadi untuk menyanjung, untuk memuji, bahkan untuk menghibur istri kita. Wahai cantikku, padahal gak cantik. Tapi cantik semua, namanya wanita cantik semua, alhamdulillah. Itu yang ke satu, bohong. Yang kedua, al-ghibah nih. Seringkali orang nggak sadar dia berpuasa tapi dia masih suka ngomongin orang, masih suka gosip, masih suka ghibah. Inilah yang menyebabkan banyak wanita, ibu-ibu yang puasanya cuma dapat lapar sama haus tapi nggak dapat pahala puasa. Kenapa? Karena dia masih gosip, masih ghibah, masih ngomongin orang dan masih menggunjing. Tahu nggak? Gunjing itu, ghibah itu. Allah bilang, wala yaktab ba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahu akhi mayitan fakarihtumuh. Orang yang ghibah sama aja orang makan daging mentah saudaranya sendiri. Orang yang ghibah ngomongin orang sama aja makan daging mentah, makan daging bangkai. Mayat saudaranya sendiri dimakan mentah-mentah. Ada wanita dulu datang ke Nabi, wahai Rasulullah, kami puasa berdua. Kata Rasulullah, kalian gak puasa, kalian habis makan daging. Maka ini wanita bilang, ya Rasulullah, kami benar-benar puasa, karena kami dari sejak subuh sampai sekarang belum makan. Tapi Rasulullah bilang apa? Kalian habis makan daging, berarti kalian gak puasa. Karena mereka habis ngomongin orang, Rasulullah tahu dia makan daging mentah saudaranya, maka ini wanita benar-benar pas dia suruh muntah, benar keluar daging mentah yang masih segar. Dia telah memakan daging saudaranya sendiri. Artinya dia habis ngomongin orang, tapi dia dianggap sama Rasulullah habis makan daging mentah. Berarti orang yang ngomongin orang sama aja dia makan daging mentah, daging bangkai saudaranya yang masih hidup. Yang kedua, itu ghibah. Yang ketiga, namimah, mengadu domba. Dia ngompor-ngompiran orang biar bermusuhan. Dia jadi provokator. Orang yang jadi provokator, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan masuk surga orang yang namimah, ngadu domba, jadi provokator, ngompor-ngomporin orang. Enggak boleh. Orang yang namimah enggak bakal masuk surga. Dan yang keempat adalah an-nadhar bisyahwat. Melihat lawan jenis dengan syahwat, dengan nafsu. Inilah menyebabkan kita pandangan haram, juga menghilangkan pahala puasa. Dan yang kelima,
sumpah palsu. Ini banyak di pengadilan. Dia sumpahnya palsu, bersaksi dengan sumpah palsu. Apalagi nih lagi kasus-kasus yang banyak saksi, saksinya saksi palsu, dibayar agar dia bersaksi untuk meringankan terdakwa. Banyak orang saksi palsu untuk dibayar untuk meringankan para narapidana atau para terdakwa yang di pengadilan. Nauzubillah min dzalik. 5 sebab. Ada 5. Kita lakuin nih biar ingat. 5 sebab hilangnya pahala puasa. Yang pertama, berbohong atau berdusta. Yang kedua, ghibah, mengomongin orang. Yang ketiga, namimah, mengadu domba. Yang keempat, pandangannya dengan syahwat. Dan yang kelimanya, sumpah dengan sumpah palsu. Salah satunya, jika engkau melakukan, maka hilanglah pahala puasanya. Betul nggak? Ada berapa? Coba kita ulangi. 5 sebab menghilangkan pahala puasa. Yang pertama, berbohong atau berdusta. Yang kedua, ghibah, mengomongin orang. Yang ketiga, namimah, mengadu domba. Yang keempat, memandang dengan pandangan syahwat. Yang kelima, bersumpah dengan sumpah palsu. Salah satunya, jika engkau melakukan, maka hilanglah pahala puasanya. Mudah-mudahan nanti puasa kita puasa yang benar-benar puasa mendapatkan pahala dari Allah, sehingga kita melakukan puasa dengan sebenar-benarnya, tidak seperti orang-orang yang hanya dapat lapar dan haus sehingga puasa mereka nol, tidak ada pahala sedikit pun, hanya lapar dan dahaga. Nauzubillah min dzalik. Kurang lebih saya mohon maaf. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi